قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ada dua video yang cukup menarik untuk kita bahas kaum muslimin ya. Yang pertama video dari Pak Deddy Mulyadi, yang kedua video dari Bapak Wakil Menteri Agama ya. Dan ini video tentang bagaimana mereka menyikapi viralnya ormas-ormas yang minta THR ke para pengusaha, ke perusahaan-perusahaan, di mana mereka minta THR ini maksa-maksa, bahkan sambil ngancam-ngancam kaum muslimin. Bahkan itu terjadi beberapa kali dan viral di sosial media kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu ya beberapa video. Ada ormas yang minta THR ya, mereka meminta dengan memaksa bahkan sambil ngancam-ngancam kaum muslimin. Saya aja lah. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan di sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai berarti amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya sini. paham. Saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Bos lo. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Kita kamu. nggak ada urusan sama lu, urusan Tapi perusahaan. kan kita sebagai pengamanan. Bu. Kita pengen tahu Pengen tahu bos siapa? Kita kan responnya apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua ya kan? Gua selama ini Biar nggak bos lu pernah kenal gua gitu Yang aja. turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Ya, saya juga kan Pak pengamanan sini. Entar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Lu Nggak jangan ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang, pabrik gua. Iya, paham. Tapi harga saya kasih aja lah. Dan saya lah. Enggak. Kita nggak ada nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan masa pengen- lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Gitu Pak. HRD -nya Jangan ribut sini Pak. bukan ini keributan. Gua masih gini, ini bicara baik-baik gua loh. Nah, itu apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh, Iya kan? paham saya juga Pak. Nah, di sini lu baca. Ya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Lu nyari makan di sini. Dia gua nyari nih. buat beli Fortuner, buat beli berlian. Kalau kita kan Gimana mau. kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara? Nah, serah kalau gitu. Oke. Turun sama gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Kalau gitu saya lah, saya kerja di sini juga Bu. Mana pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak sih. Jangan di sini, saya juga. Dia tahu kita juga Iya, kerja paham, sini. paham. Cuman kan Lu biar kenal gua, koordinator lu siapa? Siap. Dari mana koordinator lu? Dari mana? Koordinator orang. Apa juga saya benar kerja juga. Ah, Pak, lu saya kan nggak pernah ngobrol panjang-panjang. lu kan anak gua nggak tahu. Nggak tahu saya. Nggak pernah ngobrol panjang-panjang. Gua pribumi sini. Siap. Ya, Paham. boleh. Gua ada Siap. nomor HP gua di sini. Oke, siap. dia makan daripada nyari berlian bang. Kita kan lagi nyari Paham ya? Bu? beras. Iya, paham. Itu kan buat bagi-bagi takjil, Siap. lingkungan. Iya, iya. Masa kita Tahu, cuma nonton doang. Ini, nah, nggak ada yang berani sama gua satu orang pun. Iya, paham. Kau berani terus sama gua. Iya, siap. Nah, ini part 2-nya nih lihat Kak. Tolonglah Pak Deddy, ini udah sangat meresahkan ini di pasar induk Cibitung. Nggak ada yang ini aslinya udah dari dulu Kak. Pak, dari 4 tahun yang lalu semenjak saya masuk di pasar induk Cibitung. Tapi saya belum berani memviralkan karena apa namanya? Belum ada penegasan dari gubernur di Jawa Barat. Nah, semenjak kemarin Pak Deddy Mulyadi udah deklarasiin bahwa kita boleh videoin anggota ormas, jadi kita berani Pak, baru berani Pak. Soalnya resiko Pak, di belakang kita juga biasanya diancam atau
diintimidasi ke Pak. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan 200.000 satu lapak, sedangkan Pasar Induk itu ada berapa lapak coba. Ini ngakunya dari Pemda. Ini lihat ada apa namanya, kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus Sodri, THR ketebus. Apa coba ini? Masa dari Pemda Bekasi kayak gini? Ntar kalau kita nggak ngasih, marah-marah dia sambil mabok. Tolong Pak, biar nggak jadi kebiasaan Pak. Jadi minta tolong Pak ya. Buat kawan-kawan bantu share Kak ya, bantu share biar nyampe ke mana, ke gubernur kita Kak. Oke. Nah itu kaum muslimin ya, itu 2 video. Yang pertama video ada ormas yang minta THR ke perusahaan. Yang kedua ada pedagang yang curhat bahwa selama ini mereka dimintai THR sama ormas ya. Ini jadi heran kaum muslimin, ormas itu ya apa hubungannya kok minta THR sama pedagang, minta THR sama perusahaan, karyawan bukan, anak buah bukan, gunanya juga apa? Kok minta THR? Ya. Sedangkan karyawan itu kadang ngerasakan dikasih THR sama perusahaan, itu kadang THR-nya kecil. Ya. Tiba-tiba ada orang yang bukan karyawan, bukan apa-apa, tahu-tahu datang minta THR. Loh, daripada THR dikasihkan ke ormas, mending dikasihkan ke karyawan yang selama ini punya kontribusi untuk perusahaan. Lah, ormas kontribusinya untuk perusahaan apa? Apalagi sampai pedagang pasar. Kok dimintai THR sama ormas? Ya, satu pedagang 200.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini kan sebenarnya aneh kaum muslimin, ya. Apa sih kontribusinya ormas untuk perusahaan itu apa? Kok tiba-tiba datang minta THR, maksa-maksa, ngancem-ngancem, ngomong saya preman, ya, penguasa, ya, punya masa banyak. Ini apa-apaan yang seperti ini kaum muslimin? Yang seperti ini perlu dibinasakan kaum muslimin. Karena ini bentuknya bukan hanya mengemis tapi memeras. Bukan mengemis tapi memeras. Ya, apalagi sampai seperti yang di video pertama tadi kaum muslimin, ya. Itu jelas meras. Bukan minta-minta, bukan ngemis. Ya. Dan sekarang coba kaum muslimin, ya, kita simak bagaimana tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi tentang hal-hal yang seperti ini, ya, dan bagaimana juga tanggapan dari Wakil Menteri Agama. Kita simak videonya kaum muslimin. Kalau waktu senggang, ngontrol orang lagi mupuk. Wih, tuh. mantap pemandangannya. Orang lagi pada mupuk di sawah, pada ngarambet. Mereka yang mencari uang dengan teriak-teriak, dengan ngancam-ngancam, minta THR, kemudian tidak diberi ngamuk-ngamuk. Malu ya sama orang-orang tua yang lagi ngarambet di tempat saya. Benar, sama orang tua lagi mupuk. Mereka cari uang dengan berkeringat, dibakar matahari, dan insya Allah rezekinya lancar. Terus kemudian yang berikutnya saya ucapin terima kasih ya pada jajaran Polres Subang yang tadi malam melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan penjualan tiket harus diberi oleh para sopir yang lewat. Kalau tidak diberi, mobilnya tidak boleh lewat. Anda tidak bangun jalan kok, jadiin jalan sebagai upaya untuk cari duit. Malulah sama seragam yang suka dipakai. Gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polres. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Polres Kabupaten Bekasi yang telah dengan tegas melakukan tindakan hukum yang diberikan kepada anggota oknum ormas yang karena tidak diberi THR, marah-marah, naburin sampah di depan kantor dinas kesehatan. Malu juga, badannya gede, ngomongnya pinter, nyari duit dengan cara seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan hari ini Samsat tetap melakukan pelayanan. Apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Itu adalah bagian untuk koreksi ke depan. Nah kaum muslimin, ya, itu tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, seharusnya malu orang-orang yang berbadan besar, yang pakai seragam, ya, kemudian minta THR, minta kaum muslimin. Harusnya malu dengan para petani yang kerja di sawah. Mereka mengeluarkan keringat, terbakar matahari. Ya, harusnya malu. Ya.
Apa urusannya? Ya sekali lagi, apa urusannya? Apa kontribusi dari ormas? Kok bisa minta THR ke perusahaan, minta ke dinas kesehatan, minta ke pedagang? Mereka itu kontribusinya apa? Ya, mereka nggak ngerti, nggak mikir pedagang itu berdagang untuk menghidupi anak dan istrinya, cari uang itu untuk menafkahi anak istrinya. Tiba-tiba Lebaran, ya mau Lebaran. Lah kok ormas datang minta THR? Siapa lu? Ya, ini memalukan. Kalau bagi Bang Deddy Mulyadi ini memalukan. Tapi bagaimana menurut Wakil Menteri Agama? Coba kita simak bagaimana tanggapan dari Wakil Menteri Agama. Fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala nggak perlu kita persoalkan. Ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, dan sebagainya. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu juga. Saya jelek begitu. Makasih ya. Makasih, Pak. Teruntuk Bapak Wakil Menteri Agama yang bilang kalau ormas minta THR itu udah budaya, jadi jangan dipermasalahkan. Asli saya setuju banget Pak sama statement Bapak yang keren ini. Apalagi Bapak pasti sadar kan Pak kalau Bapak ini Wakil Menteri Agama. Apalah itu ya Pak, agama yang bilang kalau kita tuh nggak boleh minta-minta. Lagian kasih 50.000, 100.000 ke ormas itu nggak akan bikin kita miskin kan ya Pak ya. Apalagi kalau ormas yang datang ke rumah kita ada 100. Ya nggak ada masalah, dijumlahin aja tuh, hitung-hitung sedekah. Kan pahalanya besar ya Pak ya. Udahlah, emang itu kan budaya kita, budaya yang harus dijaga di Indonesia, harus dilestarikan. Ya kalau gue sih positive thinking aja, mungkin Bapak Wakil Menteri Agama ini pengen masyarakatnya itu banyak pahala. Ya daripada kita tuh jemput bola ke masjid-masjid buat sedekah doang, ya mendingan ya ormasnya dibiarin datang ke rumah. Brimob, Brigadir Motor, ini nih guys. Lagi main tentara-tentaraan ini. Yang dihajarnya apa? Rendang orang pestahan guys, orang hajatan. Aduh. Kayak gini mah bubarkan aja lah, ngapain gitu. Nggak ada kerjaan. Coba kaum muslimin ya. Mana yang lebih sehat cara berpikirnya? Apakah Wakil Menteri Agama, apa Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin? Ya. Kalau kami pribadi jelas menilai bahwa cara berpikir yang sehat itu cara berpikirnya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Harusnya malu ormas yang pakai seragam, nggak tahu seragam juga itu seragam apa namanya. Ya, pakai seragam, badannya gede, masih muda, kok minta THR, ya, ke perusahaan, ke pedagang, nggak dikasih ngamuk-ngamuk, nggak dikasih nebar sampah, neror, ngancem, itu apa-apaan, ya, yang seperti itu dinilai oleh Menteri Agama sebagai budaya yang nggak perlu dipermasalahkan. Coba. Silakan dipikir dengan akal sehat dan kewarasan. Ya, mana yang lebih sehat cara berpikirnya? Mana yang lebih waras? Apakah Pak Deddy Mulyadi, apakah Menteri Agama? Ya, orang yang sehat, orang yang waras, orang yang cerdas pasti akan mengatakan bahwa pola pikir dari Pak Mulyadi itu yang benar. Sementara dari Wakil Menteri Agama itu jelas pola pikir yang belangsak kaum muslimin. Ya, budaya apa yang seperti itu kaum muslimin? Ya, kalaupun dikasih itu minta-minta. Ya, kalau minta-minta tanpa ada alasan yang syar'i itu hukumnya haram. Ya, orang yang minta-minta bukan dalam keadaan darurat itu nggak boleh. Mau orang ngasih, orang nggak ngasih tetap nggak boleh. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya, sungguh seorang dari kalian mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehormatannya, maka itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain, meskipun dia diberi ataupun tidak diberi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa perumpamaan orang yang minta-minta itu adalah seperti orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ya, kecuali orang tersebut minta kepada penguasa atas suatu hal yang sangat perlu, artinya darurat. Kemudian di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan yang darurat, maka seolah-olah dia memakan bara api. Ya, coba. Ya. Jadi ini gimana Pak Menteri Agama ini? Kok yang seperti itu disebut budaya yang nggak perlu dipermasalahkan? Kalau memang itu budaya yang baik, nggak perlu dipermasalahkan, harusnya masyarakat ini semuanya diperintahkan untuk minta ke
Pemerintah. Dan pemerintah harus ngasih. Pemerintah kan uangnya banyak, ya. Yang dikorupsi saja sampai ya, triliunan. Coba kasih coba masyarakatnya, ya. Yang seperti itu kok disebut budaya yang nggak perlu dipermasalahkan. Ya Allah, itu sangat meresahkan. Itu sangat meresahkan. Bagi para pelaku usaha yang seperti itu sangat meresahkan. Mereka banting tulang. Mereka habis-habisan bagaimana berusaha untuk menghidupi usaha mereka. Bagaimana mensejahterakan karyawan mereka. Ya. Lebaran karyawan dikasih THR. Ya. Itu pun dengan rincian yang sangat detail. Jangan sampai perusahaan defisit. Ya. Pokoknya dipikirkan bagaimana supaya karyawan senang, perusahaan tetap berjalan. Ya. Sudah susah-susah ngatur yang seperti itu, tiba-tiba ormas datang minta THR. Padahal karyawan bukan, bantu perusahaan enggak. Ya, tahu-tahu datang minta THR. Dan yang seperti itu disebut pula budaya yang nggak perlu dipermasalahkan. Yang seperti inilah kaum muslimin, ya, yang membuat masyarakat ini condong kepada Pak Deddy Mulyadi, senang dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Karena pola pikir dari Pak Deddy Mulyadi ini lebih sehat daripada Pak Wakil Menteri Agama. Masa orang minta-minta, ya minta-minta kaum muslimin. Orang minta-minta untuk hari raya, bukan untuk sesuatu kebutuhan yang sifatnya darurat. Apalagi ditambah ya maksa-maksa sampai ngancem-ngancem. Kok disebut yang seperti itu wajar? Parah. Ya, parah. Selamat berpikir kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.